Oke, mohon maaf kita ulangi lagi dulu. Selamat malam, kita mulai aja langsung kepada praktek-praktek yang kita perlukan, contoh-contoh supaya lebih mudah dipahami. Saya akan share screen langsung. Saya kira yang baru, Mbak Nunu. Saya log out dulu aja ya, supaya ini dari awal ya. Jadi pada waktu saya menjalankan UMKM Indonesia koop.com ini, ya, akan muncul menu semacam ini, dan itu kemarin pakai demo 1, tapi kali ini saya tidak menggunakan demo 1, supaya bisa menuju kepada beberapa teman-teman yang sudah memakai aplikasi ini. Kalau dari teman-teman sendiri itu menggunakan password-nya yang muncul hanya satu dirinya sendiri, karena saya menggunakan password saya sebagai developer, maka yang muncul banyak. Ya. Saya sudah terlanjur menggunakan bulan September. Oke, ya. Ini adalah salah satu UMKM dari Mbak Endri. Produknya semacam ini di dalam dashboard ini ya. Saya ngambil dari PPWA-nya dia. Terus apa aja produk ataupun bahan-bahan yang dia punyai ya. Kemarin sudah kita contohkan caranya adalah masuk ke master stock ya. Sederhananya yang kode-kode ini BC itu singkatan dari barang jadi, sementara BB ini bahan baku. Produk utama daripada Mbak Endri ini adalah istilahnya dia 3 SKU. Jadi barangnya nggak banyak ya. Barangnya nggak banyak tapi transaksinya gede-gede. Ini makanya ini menarik punyanya Mbak Endri ini. Jadi ada Sakura, tas dekorasi sama kipas Osin. Saya nggak tahu di dalam dashboard ini yang mana. Mbak Endri yang mana yang namanya Sakura? Yang di foto itu namanya tas dekorasi. Oh, ini di tas dekorasi. Ya. Ini bisa mekrok-mekrok gini ya, yang maksudnya ya. Ya. Oke. Nah, kembali ke master stock tadi. Tetapi karena saya juga baru mendapatkan datanya, ternyata di samping Mbak Endri ini menjual dalam bentuk koli. Koli itu satu koli dalam hal ini 5.000 piece ya. Ada juga dalam bentuk pak. Nah, dalam bentuk pak ini tergantung dari satu paknya berapa. Ya, barusan tadi di dalam sebelum mulai Zoom tadi tak tanyain, pada dasarnya itu adalah sebuah piece ya. Nanti 5.000 piece ini berarti melalui sebuah namanya proses produksi, Mbak. Yang mana 5.000 piece menjadi satu koli. Itu harus diikutin supaya barang-barangnya melekat dalam satu koli tersebut. Tapi pada dasarnya, pada saat pertama bikin, itu harus dalam bentuk piece semua. Terus baru dipecah menjadi packing-packingan, apakah menggunakan pak atau koli. Itu nanti kemungkinan akan seperti itu gambarannya. Ya, untuk yang lain barangkali setelah kita memasukkan proses pendataan barang-barang jadinya ini dan bahan bakunya, kebetulan yang dikerjakan lebih dulu adalah barang jadi. Karena datanya barang jadi siap. Seperti punya Mbak Widodo tadi kan barang jadinya lebih mudah untuk di-entry. Kalau bahan bakunya tentunya di situ nanti ada beberapa, ya sebenarnya di-entry apa adanya, tapi nanti proses produksinya juga akan berubah. Tapi kalau mau ngomong tentang proses produksi, nantilah proses meeting berikutnya ya. Jadi saya hanya mengulangi proses kemarin di dalam memasukkan data. Ini kan datanya cuma berapa sih? Nggak sampai 20, ya, 15. Jadi harusnya punya teman-teman yang lain itu ada punyanya
Ismi Bolen sama Bu Trino itu juga nggak banyak, tapi sampai hari ini datanya belum bergerak alias masih kosong. Saya nggak tahu kesibukannya sejauh mana, sehingga yang kemarin mengirimkan komitmen untuk bisa menggunakan alat ini belum dipakai. Yang kedua, sebelum kita lanjutin, ada nggak pertanyaan tentang master stock? Silakan. Saya, Pak. Ya, Pak Nono. Stok ini termasuk stok yang ready atau yang di gudang-gudang tempat kita konsinyasi, Pak? Ya. Oh, gini. Termasuk, kalau jawabannya termasuk, tapi dalam artian punyanya Mbak Hendri ini tidak ada konsinyasi. Dia langsung jual dan putus. Makanya ini contohnya pas nemu yang bagus. Nanti untuk konsinyasi sebenarnya di contohnya di punya Mbak Wido, tapi Mbak Wido datanya belum siap untuk data konsinyasi. Mungkin baru bisa ditampilkan minggu depan. Maksudnya akan tak bimbing dulu bagaimana titipan konsinyasi itu akan muncul. Kalau ini ada gini Mbak, ini Nunuk ya. Di sini ada akun ya. Akun itu memang disusun oleh seorang yang ahli di bidang akuntansi. Ini ada 12003, maksudnya itu persediaan bahan baku. Kalau 12002 persediaan barang setengah jadi proses gitu ya. 12001 itu barang jadi. Nah, nantinya di dalam ini pengklasifikasiannya begini. Kalau kita bentuk di 1200101 itu ada namanya konsinyasi, atau saya buka baru ya, punyanya FIJ ya. Kita lihat di master akunnya FIJ. Nah, semacam ini. Di sini sama 120 barang jadi, asumsinya yang 01 ini di sekretariat. Karena dia bukan manufaktur produksi, 12002-nya saya pakai sebagai gudang konsinyasi. Di sini ada barangnya titipan teman-teman yang ada di Gramedia, ada yang di NKKP, ada yang di ASIK, ada yang mungkin nanti di Kimchi, dan sebagainya. Jadi semuanya akan terikot, tidak terikot, nggak bisa dimonitor nanti, begitu Pak. Jadi pertanyaannya kembali, apakah termasuk barang konsinyasi? Iya, konsinyasi itu sebagai pindah gudang, belum bisa diakui sebagai penjualan. Iya, soalnya belum ada uang barternya ya Pak. Barangkali bisa retur segala kalau nggak laku. Iya. Tidak bisa diakui sebagai penjualan, hanya sebagai pindah gudang, tapi kita bisa monitor bahwa barang kita yang ada di sana berapa. Ya. Contoh misalkan ya, yang di ASIK ya ini ya, laporan. Ini ada laporan stok, Nanti kan barang di ASIK ini. Terus kita buka semua. Nah, ini kelihatan bahwasannya ada barang masuk ke mana? Ke NKKP ini. Ya, ke NKKP Jaselang ini 39. Dan sudah laku 6. Kalau saya bisa dapat takunya karena dikasih sama Mbak Widya di sana melalui software di sana, sehingga tak konversi ke sini. Kartunya bagaimana? Misalkan ya, ini ada laporan kartu juga, kartu 2002. Nah, posisinya begini, bahwa Mbak Sriwayuni ini ngirim tanggal 12 ngirim barang 9. Tanggal 15 ngirim lagi 30. Jadi ini ada penjualan.
Jadi kita bisa monitor pergerakan barang kita. Begitu, Mbak Nunu, cukup jelas? Ya, siap Pak. Insya jelas Pak. Kembali ke datanya Gria Terampil. Ya. Setelah data di master stock ini sudah kita entrekan, terus kita memasukkan data transaksinya. Data transaksinya berupa penjualan kan. Di sini ada penjualan. Yang mana data bulan September ini, ya kita coba buka saja ya. Ada customer yang namanya Sinar Abadi Surabaya ini. Beli ke Gria Terampil ini barang apa? Namanya tas dekorasi seperti gambar yang disebut tadi, sama Sakura Xiaomi. Masing-masing 2 koli. Ya. Karena harganya juga sudah lumayan besar, maka nilainya juga besar. 1 kolinya 1.950.000. Sekali lagi di dalam transaksi ini 1 koli itu sama dengan 5.000 piece, ya. 5.000 piece kayak gini. 5.000 barang-barang kayak gini. Nah, lagi ke minggu lalu kita menjelaskan bagaimana ngentrinya. Gampang kan ngentrinya kalau barangnya sudah ada, ya pada waktu kita add. Terus ini jual ke siapa? Jual, tadi contohnya adalah Sinar. Maka di sini akan muncul. Kalau kita nggak anukan, ini ada beberapa tabel customernya Gria Terampil ini. Yang kita pilih aja di sini kebetulan tadi pakai Sinar ya. Sinar Abadi. Terus barang yang dijual apa? Barang yang dijual tadi ada misalkan singo tadi ya. Nah, ini ada sangat kelihatan. Satu kolinya segini. Walaupun ada, saya belum tahu nanti ada yang nilainya 1.750.000. Kalau nggak salah ke Sinar ini bisa langsung diganti nilai. Default. Langsung disimpan. Sama dengan kita nulis di kertas biasa yang kita kalau titipan-titipan ataupun kita jual kepada orang lain. Yang intinya adalah jual kepada siapa dan barang yang dijual apa dan kuantitinya berapa. Selesai. Maka kita lakukan penyimpanan. Sehingga hasilnya Mbak Endri nanti kalau sudah pakai ini itu bisa mengeluarkan invoice dari sini Mbak, tinggal punya print apa enggak ya. Jadi bisa ngeprint ini tidak manual lagi, tapi lewat aplikasi ini bisa langsung menghasilkan invoice. Begitu juga kalau model store kecil ya, nggak keren lah kalau nilai penjualannya Gria Terampil hanya menggunakan kertas kayak gini, asikan yang kayak gini, keren anunya, ada logonya perusahaan dan sebagainya. Ya, itu dari sisi penjualannya. Kalau tadi di stok, master stok, saya persilakan tanya sekarang, ada nggak melihat contoh tadi kesulitan di dalam entry penjualan? Mbak Endri, ada? Nggak ada sih Pak. Ya. Sederhana ya. Sebenarnya tampilannya sederhana. Suaranya kecil, Pak. Bentar. Tampilannya sederhana, menu-menunya juga mudah. Kalau saya lihat ini ya Pak. Ya. Kan itu Pak, memang harus online ya? Ya, ini namanya pakai cloud, Mbak. Cloud itu server yang kita pakai ini ada di Singapura, bukan di Malang. Selama kita punya akses jaringan internet di handphone maupun di laptop, di mana saja kita bisa akses. Selama dikasih akses. Jadi teman-teman kan nggak bisa akses punyanya Gria Terampil karena memang nggak berwenang. Iya, iya. Nah, ini salah satu contohnya di dalam entryan tadi dan cetaknya. Sekarang laporan penjualannya kayak apa? Kalau dalam bentuk tabel ya, ini ya, dalam 1 bulan ini kita lihat
dari 22 penjualan ini, ya, yang terbanyak punyanya Sinar Abadi 7.400.000. Nah, barangnya apa aja? Kita bisa melihat di dalam laporan yang di bawahnya. Oh, ternyata Sinar Abadi itu barang yang dijual adalah Sakura, Vitas, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat tadi nggak banyak transaksinya, tapi nilainya besar. Mohon maaf ya, ini apa keren pokoknya anunya ya. Sudah 57 juta loh ya. Ayo teman-teman yang lain, dengan laporan ini kita nanti bisa monitor banyak hal ya. Termasuk misalkan angka sebegitu besar itu terdiri dari barang apa, di sini kita bisa per produk ya, penjualan per produk. Barang jadinya ini secara nilai. Ya. Produknya cuma 8. Sebenarnya sih pada dasarnya cuma 3 sih intinya, tapi karena dipecah ada yang space, ada yang pack dan sebagainya. Jadi bisa kita kelihatan Mbak Hendri bahwasannya omset 57,8 ini yang paling besar adalah dikontribusi 60% dari omsetnya Titas Dekorasi. Itu nggak perlu ngitung lagi, di dalam laporan GL ini sudah ada lengkap ya. Sehingga kalau kita lihat di dashboard manajemen, kita lihat di sini. Nah, selama 1 bulan ada tanggal 3 penjualan, ada tanggal 6 dan sebagainya ini, secara 1 bulan total ini adalah ada di sini. Nah, keren kan? Bisa dilihat tiap hari, bisa dalam 1 bulan. Dan 1 bulan nanti kalau ini Oktober, ini kan September ya, ada Oktober kita bisa bandingkan apakah omsetnya naik atau turun dibandingkan bulan September. Dari sisi informasi penjualan ada yang perlu ditanyakan? Gampang kan penjualannya ya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Oke, nah sekarang saya Mbak Widu monitor juga. Gila. Benar, Pak. Oh ya, ya semacam itu ya Mbak Widu, walaupun gini, kayak rodok adil yang datanya sudah masuk ya, karena saya developernya maka saya bisa langsung mengganti outlet daripada yang tak tangani Mbak Widu Albayat ya. Masuk ke Oktober. Nah ini atas permintaan pemiliknya Mbak Widu, yang harusnya dia tidak memasukkan data semacam ini, tapi dia gerodakan aja, wis Pak tak labokno semua di akhir bulan, sehingga munculnya di tanggal 28 hari. Tetapi secara keseluruhan kita bisa melihat bulan Juli itu omsetnya cuma 1,8 juta. Terus ada kenaikan dan sampai sekarang ini ada 2,9. Itu dari laporan penjualan. Tentunya nanti di sini akan ada proses-proses bagaimana membentuk yang namanya HPP tadi. Nah, untuk HPP itu materi berikutnya yang penting adalah seperti tadi di Gria Terampil, di sini master stoknya sudah diisikan. Barang jadinya apa aja dan bahan bakunya apa aja ya. Bahan bakunya apa aja. Nulisnya kok begini. Bahan bakunya harus bukan begini ya Mbak Widu ya nanti ya. Iya Pak, itu sementara. Jadi tetap kepada barang-barang yang dimaksudkan. Iya Pak, mulai Ya. November Pak ya Insya Allah. Ya. Itu sehingga kita nanti bisa menentukan
proses pembentukan HPP-nya. Ya kurang lebih begitu proses sama yang tadi ya. Jadi saya kembali ke punyanya Gria Terampil. Sekarang saya menuju kepada laporan kasbah. Nah, di sini ada transaksi jurnal. Kalau tadi kan ada pembelian, ada penjualan. Saya menuju yang paling atas ini kasbah. Ya. Kalau saya perlihatkan ya di dalam Excel, ya di dalam Excel-nya, baik. Nah, ini. Mbak Endri Gria Terampil ini sudah mencatat secara sederhana bahwasanya pengeluaran bulan September ini ada pembayaran gaji untuk dirinya sendiri sebagai owner, ada asistennya, ada bayar listrik, ada bayar pulsa, dan sebagainya. Sekarang bagaimana data-data ini kita masukkan ke dalam GL. Ya. Jadi, sekali lagi, sebelum saya menukan itu, pahami di dalam akun ini ya. Data-data akun ini disusun dengan sangat baik supaya memahami atau supaya mengikuti perkembangan usahanya. Di sini tentunya nanti kalau kita search ya, ada gaji. Ini akun yang gaji yang di 700. Ini aja biaya umum dan administrasi untuk karyawan. Saya menuju ke sini nantinya ya. Nah, kita kembali ke kas bank masuknya ya. Sama dengan proses-proses tadi, formatnya, formnya, maka kita memasukkan pertama kali menggunakan add ya. Terus kita lihat, karena di sini September gitu aja, kita asumsinya di akhir bulan ya. Sorry, ini September ya. Jadi kalau kita mau masuk ke September, kita harus masuk ke September ya. Oke, kita add ya. Kita masukkan di akhir bulan tanggal 30 ke 9. Nah, di sini ada akun kas bank, tulis aja kas misalnya. Kas besar saya angkat. Terus di dalam laporan ini ada gaji owner. Nah, saya copy. Gaji owner. Saya mau bisa dijadikan langsung jadi satu, bisa sendiri-sendiri, tapi saya mau jadikan satu aja. Gaji owner dan gaji asisten. Nah, di sini nggak perlu mengikat akunnya tadi, oh gaji, tulis aja gaji. Cuma nanti di sini muncul gaji-gaji yang lain-lain. Intinya gaji kalau untuk administrasi itu gaji yang di angka 700. Nanti itu kalau dijalankan lama-kelamaan hafal. Nah, tadi angkanya adalah 3.500.000. Betul nggak ya? Ya, 3.500.000. Gaji owner ya. Terus kita tulis lagi gaji di dalam akun gaji. Sini. Tapi untuk gaji yang asisten jumlahnya 600. Terus ya sudah kita simpan. Sampai entrian begini bisa mengikuti ya, khususnya Mbak Endri. Bagian atas ini adalah untuk kas, bagian bawah lawannya. Kalau bahasa akuntansinya ini kreditnya, ini debitnya. Ya. Dengan kita ngentri data ini sebentar. Data yang tak entry tadi sudah paham belum yang ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau paham, ini yang namanya bukti pembukuan itu semacam ini ya. Ini bukti pembukuan. Yang biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu di file ya, di filing, ditaruh di map gitu ya.
Nah, terus proses akuntansinya nggak usah dipikir karena GL sudah memberikan kemudahan di sana. Kita bisa melihat nomor bukti ini ya, di dalam bahasa akuntansi, jurnal menjurnal, ya, itu akan menghasilkan data semacam ini. Bahasanya adalah biaya gaji, ya, gaji owner, gaji asisten pada kas. Jadi kasnya keluar untuk apa? Untuk biaya ini. Tapi kita nggak perlu belajar sedetail ini. Belajar kita adalah bagaimana mengentrikan langsung ke biaya-biaya tersebut. Ya. Satu lagi ya, contoh ya. Ini ada listrik ya, listrik 250 kita add lagi, kita bayar pakai kas ya, langsung tunai, nggak pakai bank ya. Terus di sini ada tulisan bayar listrik. Akunnya ya di situ sudah ada akun listrik. Coba kita ketemu nggak? Ini ada listrik ya, listrik yang angkanya 700. Tapi kalau nanti ada listrik yang misalkan kita punya produksi sendiri di angka 500 ini. Ini listrik biasa. Jadi sebesar nilainya 250. Ya, kita simpan. Oke, dari contoh itu sekali lagi di sini tadi ada laporan, tapi saya tidak menggunakan laporan yang ini, saya menggunakan laporan yang di bawahnya, namanya buku besar. Di buku besar ini saya memasukkan kata kas ya, kas besar tadi. Saya kepingin tahu laporannya kasnya kayak apa. Nah, kasnya ada pengeluaran untuk, oh tanggalnya salah ya. Tanggalnya 20. Terus nggak apa-apa lah. Ada bayar listrik dan ada bayar gaji. Karena saldonya nggak ada, maka minus. Duitnya nggak ada. Mbak Endri, saldo awal bulan September berapa kasnya? September itu Kurang keras suaranya. sekitar 5-an, Pak. 5 juta ya? Ya, 5 juta. Nah, sekarang saya tidak menggunakan, sekali lagi seperti pertanyaan Mbak Wido tadi, saya tidak menggunakan saldo awal, saya tetap menggunakan jurnal ya, namanya. Tetapi saya tidak menggunakan jurnal kas keluar, tetapi jurnal kas masuk ya. Perusahaan Gria Terampil ini mendapatkan setoran modal awal dari pemiliknya. Ya. Saya masukkan ini, kembali lagi ini tetap kas ya, walaupun ini debit. Tanggal 1. Terima setoran modal. Nah, di sini tulisannya modal. Modal di 5 juta ya, Pak. Nah, kita lihat di dalam laporan tadi, kita refresh saja ya, kita refresh lah. Nah, di sini ada terlihat kasnya tanggal 1 terima setoran modal 5 juta. Tentunya nanti di sini ini kalau ada transaksi lagi bakalan minus lagi, tapi di sini akan ada pendapatan dari penjualan ya. Pendapatan dari piutang dan sebagainya. Tapi dalam contoh ini jelaskan bahwasannya kita punya laporan kas yang katanya, oh aku punya laporan namanya arus kas lah. Inilah salah satu contohnya buku besarnya. Jadi terima uang setoran modal 5 juta terus dipakai untuk bayar. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Wido tadi jelas yang menggunakan saldo awal. Iya, Pak. Menggunakan saldo awal bisa, tetap bisa, tapi dalam hal ini saya tidak menggunakan contoh itu ya. Iya, Pak. Tapi
Tapi kalau sekedar kepingin tahu, menurutnya di sini ya. Di sini ada saldo awal. Kalau saya buka ya, kas besarnya ini. Tak isi misalkan 25 juta. Kita lihat di buku besarnya, ya tak refresh ya. Nah, di sini ada 25 juta sebagai saldo awal. Tapi ya, kalau memasukkan di dalam saldo awal ini, itu harus ada lawannya, nggak boleh sendirian. Ya, 25 juta itu dapat dari mana? Ya, itu kalau manual di Excel bisa-bisa salah, karena dibukukan hanya satu sisi. Kalau akuntansi nggak boleh satu sisi, harus dua sisi. Ini tak kosong itu. Sisi satunya adalah setoran modal. Ya, seperti ini. Jadi ini ada sudah memberikan contoh, yang pertama adalah kas masuk, yang kedua adalah kas keluar. Gitu. Mbak Andri pakai laptop nggak? Lagi enggak, Pak. Oh enggak ya. Iya, lagi dipakai. Jadi kalau pakai laptop, tak share screen untuk jenengan, amen, untuk yang transaksi bayar pulsa maunya tak suruh sampean entry. Tapi karena nggak pakai ya sulit nanti ada share screen. Ada yang bertanya selanjutnya? Ini Pak, kalau yang mohon maaf pertemuan pertama kemarin kan saya nggak ikut. Yang stok opnam itu di mana Pak itunya? Stok opnam ya tinggal dihitung barangnya, Pak. Yang bahan. Jadi sebentar sebelum stok opnam ya. Ada yang bertanya tentang kas bank karena materi utamanya di kas bank ya. Sudah cukup jelas ya kas bank. Saya kira sangat sederhana. Nggak perlu menghafalin jurnalnya, tinggal masukkan aja sesuai dengan lawannya. Bang, kalau dia hutang, misalnya gini Pak, kita beli bahan tapi bayar mundur gitu. Ya. Beli bahannya. Bahan Mbak Endri kan belum mencoba pembelian ya, sekarang tak tunjukkan pembeliannya ya. Ini ada pembelian ya. Kan tadi kayak misalnya bayar listrik. Bayar listrik itu kan kalau dulu kan ada yang ditalangin dulu sama kolektornya gitu kan Pak. Nah kalau beli bahan itu kan ada yang kita terima bahannya dulu, nanti bayarnya mundur gitu. Iya. Sama dengan konsepnya di GL, Mbak. GL menggunakan istilahnya transaksi kredit, bukan transaksi tunai. Walaupun ditampung dalam namanya tunai. Itu ada raise hand sebentar ya. Sebelum ini tak tampung dulu raise hand-nya. Pak Dewi. Ya, Mbak. Iya, Pak. Raise hand apa? Kas bank itu maksudnya pemasukan gitu apa? Ya masuk dan keluar. Oh. Bukan hanya masuk toh ya bisa keluar juga. Tadi kan dalam contoh yang tadi tak share lagi ya. Iya. Ini baru masuk atau sudah tadi? Sudah dari tadi. Ya. Tadi transaksinya kita lihatin ya. Okay. Pertama kali ada transaksi masuk, ini ya tak edit ya. Mbak ownernya Gria Terampil ini, dia setor modal kepada perusahaannya, ya, terima setoran modal sebanyak 5 juta. Maka di sininya duitnya kas ini masuk, ya, masuk itu bahasa akuntansinya debit. Ya.
tidak boleh satu sisi, maka dua sisi. Lah, lawannya mana? Lawannya modal. Pokoknya ini. Oh, Ya. Kalau saya membukukan ini, maka akan muncul transaksi ini. Terima setoran modal. Debitnya muncul di sini. Kasnya akan bertambah sebanyak 5 juta. Kalau ditanya, loh, kasnya dapat 5 juta dari mana? Jawabannya apa? dari modal awal itu. Dari pemiliknya. Dari pemiliknya setor modal. Terus yang kedua adalah yang keluar. Yang keluar. Nah, keluar itu berarti kredit lah. Yang di bagian atas itu, kalau tadi debit. Ini bagian atas. Nah, ini duitnya dipakai untuk bayar gaji owner dan gaji asistennya sebanyak ini. Setelah dientrikan, muncul di buku besarnya adalah bayar owner ini. Sehingga saldonya berkurang dari 5 juta, dipotong ini tinggal 650.000. Ya, dari situ cukup jelas kas masuk dan keluar. Ini ada masuk dan ada keluar. Oh, berarti catatan sebelum masuk ke buku besar istilahnya gitu ya Pak Ge? Jurnal gitu ah. Apanya itu? Ya kas bank itu. Bukan kas bank itu, pertama adalah saldo kas bank. Kas bank itu maksudnya ini. Di sini ada 2 akun, Mbak. 2 akun itu maksudnya. Ya. Di sini ada akun namanya kas, ada namanya bank. Duit liquid kita itu di samping kita punya duit di dompet itu namanya kas, Pak. Fisiknya kas. Tapi kalau yang disimpan di bank itu namanya bank. Nah, apakah perusahaan biasanya kan tidak hanya kas, tapi juga bank, ya dua-duanya. Nah, berapa saldonya kasnya? Ini kebetulan kasnya. Berapa saldonya banknya? Nggak ono. Ya nanti tak tanyain Mbak Hendri, tanya Mbak Hendri. Mbak Hendri punya saldo di bank nggak? Nah, kalau ada di sini berapa nilainya? Terus nanti kalau Mbak Hendri ternyata bilang gini, itu saldo bankku, bank pribadiku, bukan banknya perusahaannya Gria Trampil. Nah, maka harus bagaimana melakukan pemecahan rekening bank, rekening perusahaan, sama rekening pribadi. Sehingga yang kita cantumkan ini nanti adalah rekening perusahaan. Jelas, Mbak Dewi? Sampun, Pak. Oke. Jadi saya lanjut ke pertanyaannya Mbak Hendri, masalah stok opnam ya. Iya. Pak, Setelah ini apa? di PC. Bisa online di PC. Oh gitu, oke sip. Saya tak ini. Maksudnya saya yang mengoperasikan sama-sama yang delok toh itu beda sama yang mengoperasikan sendiri. Jadi ini sampai tak jadikan fokus dulu. Oke Mbak, sampai bisa lakukan share screen Mbak, supaya kita bisa lihat. Nah ini Pak, saya itu apa? PC-nya itu nggak ada zoom sama nggak ada kamera, jadi bisanya ya dari HP gini. Oh, maksudnya PC-nya nggak usah terang pakai video. Kalau gitu saya harus pakai speaker. Ya, saya teman-teman ngerti nggak? Anunya, maksudnya itu kalau tipenya galeri kelihatan kecil-kecil, tapi kalau speaker akan terlihat yang ngomong itu besar. Ya. Oke, ini berarti Mbak Hendri coba entry kas bank keluar, masuk di menu kas bank keluar, bukan di penjualan. Bukan di penjualan, Mbak. Menu kas bank. PC-nya, Mbak. Ya. Nah, masuk kas bank yang keluar.
bukan yang itu, yang counter, yang nomor atasnya. Oh, Ya, yang atas. Oke, ya. Tekan tombol add, Mbak. Terus tanggalnya diganti tanggal 30. Terus itu tulis aja kas gitu. Oke, kas besar bawahnya. Yang 100.01. Ya. Masuk di urean, klik di urean bawahnya aja. Bayar pulsa. Atau kuota, sampai tulisnya apa ya. Ya. Terus ke bawah, Mbak, ke bawah yang ke kiri. Bagian bawah kiri, akun, ada akun, nomor akun itu coba tulis ada kayak kuota ya. Telepon mungkin, Mbak, telepon. Agak kiri, agak kelihatan. Itu, Mbak. Nanti itu masuk ke situ, 700.02.01. Nah. Terus nilainya, Mbak, nilainya di sini tak kasih tahu angkanya 200.000. Ya, simpan. Oke, sekarang masuk ke laporan harian. Itu di close saja, nggak biar nggak. Ya, ke kiri. Nah, laporan harian di bawah itu ada laporan harian. Nah, buku besar nomor 3. Nomor 3 bawahnya lagi. Nah. Ini ya. Klik. Ya, betul, klik. Ya, terus akunnya kas. Kas besar. Ya, terus di PDF. Iya, di kas besar itu. Klik. Nah, baru PDF langsung. PDF, Pak, nggak usah diisi, Pak. Itu nggak usah diisi. Nggak usah diisi. Nomor buktinya nggak usah diisi. Langsung kosong. Nah, PDF langsung, ya. Nah, dilihat di situ ada bayar pulsa, ada kan? 200.000. Saldonya berkurang nggak? Kanan. Nah, tinggal 450.000. Cukup jelas, Mbak, untuk entry pengeluaran. Oke, ya, Pak. Tinggal yang Ya. Ini apa? Kalau pengeluaran untuk pembelian bahan tapi bayarnya tempo. Ya, nanti tak contohkan dari saya dulu. Ya. Ya. Share screen-nya matiin, gantian aku yang share screen. Ya, itu sebenarnya kamera saya itu. Nggak share screen sih, ngomong nggak pakai share screen. Sorry, aku bisa share screen ya. Saya didiktekan, Mbak, dari pembelian ya, saya masuk di pembelian UMKM ini. Mbak Hendri beli apa? Plastik kemasan. Add ya. Plastik Ada kopi. suppliernya atau namanya siapa? Maksudnya siapa? Kenapa, Pak? Nama suppliernya beli dari mana? Toko Cerantik. Toko Cerantik. Cerantik. Ini tulisannya? Surabaya, ya. Ya, nanti
nanti dilengkapi semua nomor handphonenya, alamat dan sebagainya, langsung tak simpan, pokoknya ada namanya dulu ya. Oke. Oke ya, sudah masuk suppliernya, terus saya masuk ke transaksi pembelian tadi. Add ya. Di sini ada muncul Mbak akun suppliernya. Misalkan belinya tanggal 2 ya. Tadi kan ada beberapa supplier tunai sama ini. Seperti ini cantik kan? Nah, beli plastik ya? Ya, plastik OPP. Ya Mbak. Hah? Ya, plastik OPP karena plastik ada 3 jenis. Yang di Kerantik ini plastik OPP. Ya, tapi bahan bakunya tadi rasanya kita belum entry nih. Kata nggak ya tadi? Harus di ya. Oh ini nih. Oh ini nih plastik kemasan Mbak ya. Tadi kan di Excelnya sampean isinya ini. Iya. Contohnya kan ini bukan fokusnya kan di utangnya kan Mbak ya. Iya. Ini berapa kuantitinya per piece-nya? Mau beli berapa? Anggaplah misalnya 5.000 kali 10, 50 biji. Apa? 50.000 biji, Pak. Oke. Nah. Per bijinya Rp30. Nah. Oh, enggak 35 ya. 35 itu harga yang saya markup. Pakai satu. Ya, 7,5 ya. Ya. Nah, ini kan sampai beli, ya. Beli sehingga sampai bisa buka, jadi cetak bisa enggak, kalau sampai beli ini toh 50.000 piece plastik satunya. Nah, padahal sampai belum bayar kan? Belum. Nah, di sini akan muncul laporan di harian tadi di supplier ya. Di kartu supplier ini ada muncul sampai punya utang 1,5 juta. Terus Mbak Endri mau bayar kapan? 1 bulan kemudian misalnya. Ya, kebetulan contohnya ada lintas bulan ya. Jadi aku gak ganti-ganti bulannya. Jadi intinya ada pembayaran kan ya. Pada waktu tanggal 20 bayar ya. Bayar pakai kas. Ya. Bayar pada bisa saja ditulis di sini ya. Bayar utang. Bayar pembelian. Kalau bayar ini sebenarnya pakai alat yang satu tadi Pak, lebih enak. Jadi kalau yang ini memang sengaja dibikin untuk pengeluaran bayar untuk LPB. Jadi pada waktu di sini LPB-nya tadi berapa? Kan tadi ini langsung keluar semua pilihannya, nggak ngerti satu-satu. Tapi sama saja caranya ya. Saya pakai yang ini. Intinya ada pembayaran kan Mbak ya. Tak lunasi. Nah, di sini langsung kelihatan bahwasannya di kartunya, kartu utangnya, Gria terampil tanggal 2 beli plastik 1,5 juta dan tanggal 2 juga ya. Nggak apa-apa deh. Ini kebetulan tanggal 2 juga.
apa namanya, upload akan tidak biar nggak. Ini bayar ya, kita lihat di sini ya. Tanggalnya sudah berubah. Tanggal 2, Gria terampil beli plastik 1,5 juta dan dilunasi tanggal-tanggal 20. Ini sekali lagi dari kartu hutang, Pak, itu hutang ya. Kartu hutang. Begitu juga kita lihat di buku besarnya yang tadi ini ya, kita lihat ini. Nah, ini muncul tanggal 20 bayar ke tutup plastik 1,5 juta. Padahal kita ngentri 1 tok, tahu Mbak? 1 tok, tapi laporannya bisa ke buku besar, bisa ke kartu hutangnya. Kalau misalkan belum bayar, ya akan tetap muncul 1,5 juta sebagai kewajiban kita yang akan kita bayar. Oke. Ya. Ya. Yang tanya lain. Yang mendengarkan lain cukup jelas ya. Untuk kas masuk dan kas keluar, kebetulan Mbak Hendri tadi malah menyambung dengan materi sebelumnya tentang pembelian. Ya, pembelian itu konsepnya di GL tidak langsung, misalkan kalau secara jurnal itu persediaan pada kas. Ya. Tapi konsep di GL menggunakan persediaan pada hutang usaha. Jadi dilewatkan hutang usaha dulu supaya nanti mempunyai laporan kartu hutang. Kalau di tempat yang lain, barangkali pernah dapat software yang lain tidak begitu. Biasanya tetap di kas bank saja. Maksudnya di arus kasnya tidak punya buku pembantu. Oke. Mbak Widu, monitor. Ya, Mbak Widu, monitor. Bentar, Pak. Monitor ya. Nah, sekarang tak tunjukkan hal yang lebih keren lagi ya, lebih keren lagi. Ya, yang mendapatkan manfaat memang yang pertama kali yang sudah memakai ya. Kita lihat ya, tak screen lagi ya. Ini supaya nggak supaya Mbak Hendri atau yang Pak Wido yang 2 ini yang sudah menggunakan supaya semangat ya. Apa yang saya lakukan sekarang ya? Saya coba yang namanya proses di komputer dengan posting ya. Posting itu bagaimana menghasilkan namanya laporan keuangan. Ya, sudah tak posting. Ini adalah Excel-nya Mbak Widu, walaupun tadi belum semuanya didata ya, dientrykan. Kita lihat sekarang di laporan keuangan, setelah melalui proses tombol posting master ini, kita punya laporan namanya laba rugi. Kita lihat khususnya Mbak Hendri, punya penjualan 57 juta ya. HPP-nya belum diproses, HPP-nya belum dihitung.
masih kosong. Bayar gaji karyawan 4.100.000, gajinya owner sama gaji asistennya. Bayar pulsa 200, bayar listrik 250. Sehingga nanti kalau ini HPP-nya sudah masuk, akan laba bersihnya berapa? Keren nggak? Hanya fokus di entry data, disiplin entry data, proses menghasilkan laporan keuangan diambil alih oleh sebuah proses namanya aplikasi GL++. Bagaimana dengan neracanya? Walaupun ini tadi minus karena ada pembayaran yang terakhir ya. Ini ada, oh ya, penjualannya soalnya masih dalam bentuk piutang. Ya. Padahal ini Mbak Endi biasanya customer itu kalau bayar pakai tunai atau pakai bank? Transfer semua, Pak. Transfer semua lah, berarti kan transaksinya tidak menggunakan cash tapi bank ya. Kita nanti rekening banknya dianukan. Kalau ini sudah dibayar, piutangnya ini akan menuju kepada bank di sini. Sementara di sini balance kan, balance yang mana adalah modalnya tadi kan 5 juta. Dengan demikian, berarti kita sudah mempunyai 2 laporan kan, yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu tidak terpisahkan yang namanya neraca dan laba rugi. Begitu. Jadi datanya saya mengucapkan selamat kepada Gria Trampil yang pertama kali kurang lebihnya menghasilkan laporan keuangan. Ini kalau ini tadi diselesaikan biaya-biayanya, maka akan muncul di sana dan nanti dalam minggu-minggu ini ya janjian mentoring privatnya untuk menghitung HPP-nya sehingga minggu depan itu sudah bisa betul-betul punya laporan keuangan yang utuh. Ada penjualan, ada HPP-nya berapa, sehingga punya laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya itu menghasilkan laba bersih. Apakah selama ini untung atau normal untungnya atau kurang untungnya dan sebagainya itu nanti bisa dilakukan diskusi-diskusi kenapa kok harus untungnya mepet ya. Yang tak interview tadi katanya Mbak Hendri katanya soalnya begitu dia nyampaikan sesuatu di situ loh kok untungnya cuma kecil. Iya Pak, soalnya jualnya ke distributor jadi dia sebagai produsen yang tidak banyak yang tidak yang koli-koli tadi itu kepada distributornya. Jadi untungnya berbagi dengan distributor. Begitu. Apa mana di layar di tutune. Apa Mbak Hendri? Oh. Mending lihat layar daripada lihat muka saya, Pak. Enggak, tadi kita pikir mau menunjukkan apa gitu loh. Kok aneh. Nah. Pak, gini Pak, satu lagi. Ya. Untuk penjualan yang partai, yang langganan distributor beli dalam kolian itu kan ongkos kirim saya yang nanggung. Jadi di penjualan itu saya masukkan ke HPP produk kan. Jadi HPP itu ada 2, ada modal yang fisiknya sama ada yang ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini beda kota kan beda jumlah ya, beda nominal. Nah, sebenarnya ongkos kirim itu masuk kalau saya yang nanggung gitu, dia masuk ke HPP, mending masuk ke HPP aja
atau masuk ke biaya operasional. Ibu sudah tahu per kilonya berapa? Beda kota, beda harga, Pak. Oh. Seharusnya. Jadi itu seharusnya masuk di HPP atau di uraian operasional itu kayak yang tadi gaji. Ya. Mai monitor. Ya. Ya. Ini ada tim GL, Mbak. Tim GL akuntan. Jadi pertanyaannya tadi Mai monitor ya tadi ya. Jadi ongkos kirim yang ditanggung oleh produsen itu masuk di HPP atau dibiayakan? Ya Pak, maaf Pak, ongkos kirim. Ongkos kirim, jadi produsen ini ngirim kepada customer, tetapi kena ongkos kirim. Tapi ongkos kirimnya yang menanggung adalah produsen. Pertanyaannya adalah dibebankan ke HPP atau ke biaya Angkut. Tergantung ibunya mau ditaruh biasanya sih yang benar memang ditaruh di HPP kalau semisal berhubungan dengan produk yang dijual, karena kan menjadi biaya kesatuan di produk yang dijual itu kan. Tapi kalau semisal memang pure mau dari produknya aja, bisa ditaruh di beban yang angkut yang ya. Cukup jelas atau saya ulangin lagi Mbak Hendri? Ya. Jadi gini, kenapa kok saya memberi kesempatan akuntan saya di dalam GL Plus itu untuk menyampaikan, karena policy semacam itu tergantung dari akuntannya. Ada akuntan yang memasukkan ke beban harga pokok, ada juga kan dia memasukkan kepada memang biaya ongkos kirim. Bagi akuntansi yang penting konsisten. Tidak boleh sekarang masukkan ke harga pokok, besok masuk ke biaya ongkos kirim. Itu Pak, akuntansi itu adalah belajar menjadi konsisten. Bagaimana dengan kita, bagaimana kalau saya sebagai konsultannya, saya masukkan ke HPP-nya, supaya HPP-nya itu per produk sudah termasuk ongkos kirim. Di total daripada itu. Ya Pak, terima kasih. Mbak Mei, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Bu Trina, monitor. Nggak ada. Oke. Jadi dari dua kali pertemuan, kalau datanya siap, betul kan saya bilang, sudah bisa menghasilkan laporan keuangan. Ya asumsi saya nggak 2 minggu lah, 1 bulan. Ya. Karena itu kan masih disempurnakan lagi. Itu belum kalau yang saya sarankan dijalankan, maka akan nambah materi berikutnya. Misalkan tadi kemarin sudah jual beli, sekarang kasbank. Terus harusnya Ibu punya mesin-mesin apa aja, apakah itu menjadi aktiva tetap? Apakah aktiva tetapnya itu misalkan apakah sepeda motor, ataukah mesin jahit, dan sebagainya itu, apakah perlu disusutkan supaya atau dianggap itu sudah nggak termasuk lah, itu yang dulu-dulu sekarang sudah nggak usah. Ya, saya akan menyesuaikan dan akan memberikan saran bagaimana menempatkan aset-aset itu ke dalam laporan keuangan. Kalau datanya belum masuk atau datanya
tidak bergerak, ya saya nggak bisa ngasih saran. Apa yang mau dimentoringnya kalau datanya belum masuk? Ini Mbak Dewi, open mic aja Mbak Dewi, silakan Mbak. Aku nggak sempat mocos soalnya. Enggak, Pak, Mbak N. Punya saya masih belum saya data sih, Pak. Oh Sakno, ngapain Sakno? Ya dia bersyukur dong. Enggak. Aku ono deh, Kak Sakno. Saya yakin Kak Sakno dia bersyukur punya dia dijadikan contoh dan sekarang hasilnya sudah keluar laboratorium walaupun belum sempurna. Tapi 1 minggu ini pasti selesai. Ya, pasti selesai. Saya akan memberikan mentoring untuk penyelesaian tadi sehingga Mbak Endri harus bisa menyelesaikan laporan Oktober. Saya tinggal monitor. Ya. Nanti dievaluasi, idealnya Mbak, laporan keuangan itu dievaluasi 2 periode. Kalau kemarin September, Oktober. Nah, lebih ideal lagi itu 3 bulan, sehingga bisa dianalisis data-datanya yang kurang, datanya dan sebagainya itu, sehingga betul-betul mencerminkan pembacaan analisanya atau pembacaan laporannya itu sesuai. Kalau 1 bulan toh ya bisa, tapi ya belum, kuatirnya salah karena data sejarahnya itu belum ada bandingannya. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan Mbak Wido yang mendengarkan ini juga menjadi lebih semangat lagi bahwasanya kalau kemarin mungkin kira-kira kalau di NKKP ada order sempat. Bahkan Leiso ngobrol di teman-teman di situ masih sempat karena memang gambaran laporan keuangan itu belum terlihat. Walaupun kalau itu dilakukan mungkin cuma butuh setengah jam, apalagi itu kalau rutin ya tidak dari itu. Ya saya sebagai mentornya memang harus sabar karena ini edukasi yang bukan hanya masalah datanya tetapi mindsetnya. Saya ingin tetap bersama-sama membuktikan beberapa sekian waktu teman-teman UMKM ini ikut pendidikan laporan keuangan, seminar ataupun pendampingan laporan keuangan. Tapi selama laporan keuangannya nggak pernah jadi, berarti yang lewes. Bukan lewes siswanya ya, materi itu yang menguap begitu saja. Ya itu punya UMKM pada umumnya itu, Pak. Ya tapi itu mentornya apa, maksudnya materinya dari lembaga mana saja sama saja kan. Intinya selama itu ada materi keuangan, tidak ada pendampingan yang menyeluruh menjadi sebuah laporan keuangan yang jadi. Ya. Makanya saya tadi bilang ke Mbak Endri, ke dia terampil ini, Mbak, nanti pelan-pelan saya pasti mentoringnya saya tarik. Semakin bulannya sudah semakin ke depan, maka saya nggak mungkin konsentrasi ke yang sudah jalan. Kalau bisa yang sudah jalan itu yang ngajari yang belum jalan. Sehingga kalau tadi di sini ada Mbak Nunu, misalkan itu yang craft itu, kan polanya sama. Nah itu apa yang harus dilakukan itu gotong royong bersama supaya betul-betul seperti yang disampaikan Pak Dwiko bahwasanya FIJ harus menjadi smart community. Kebetulan dari oleh untuk FIJ, maksudnya saya anggota FIJ, dengan anggota FIJ dan sebagainya. Mari sama-sama mewujudkan itu. Lek gelem, gak gelem ya gak apa-apa, karena resikonya. Makanya saya kemarin bilang toh, tanda tangan komitmen itu walaupun dihilangkan nggak ada pengaruh. Tapi mereka yang tanda tangan, mereka yang mengirim ke saya mestinya menjadi beban moral
aku wis njaluk-njaluk, gak tak gawe, gak tak kerjakan, gak tak optimalkan, ya itu menjadi pesan tersendiri ya, artinya gitu. Jadi manfaatkan yang ikut Zoom ini dalam waktu November, Desember itu untuk memperbaiki data-datanya supaya tahun 2022 itu kita betul-betul membukukan dengan baik. Supaya nanti tahun 2022 itu betul-betul keren, laporan sekian tahun nggak punya laporan keuangan ini, punya laporan keuangan dan terukur gitu loh. Nah, kapan? Ya mulai sekarang ini. Jadi teman-teman sekarang ini ya, yang datanya belum siap. Kalau kemarin saya mencaratkan ke Mbak Wido, Mbak Trino, Mbak Ismi itu data bulan 7 loh. Ya. Sekarang ini cukup 1 bulan terakhir. Selama datanya ada, kita kasih fasilitas untuk membukukan lewat GL. Jangan nggak ada, kalau nggak ada nggak bisa. Harus ada. Maaf, Jadi Pak. misalkan, Mulai bulan November ya, Pak? apanya? Mulai yang 1/. Kalau sekarang bulan Oktober kok mulai bulan November, ya Oktobernya yang tersisa ini ya harus dibenahin dong. Oh, gitu. Oke. Kalau misalkan teman-teman, oh kemarin Pak terlambat separuh dapatnya, ya silakan aja yang mereka yang belum sempat di Oktober, terus mulainya di November. Ya nggak apa-apa, bisanya itu adanya itu ya saya paling ya iya gitu kan. Tapi paling tidak mereka sudah melihat, teman-teman sudah melihat yang sudah jadi. Jadi kalau yang sudah jadi ya seperti tadi kan kelihatan, oh ngisi penjualan, ngisi master stoknya gitu, ngisi penjualannya gitu, menteri pembeliannya begitu, sampai ada hutangnya sebagainya. Walaupun saya nggak ngajari utang tadi, saya ngajari langsung pakai tunai. Tapi pertanyaannya, kalau utang gimana? Ya itu ada tempo dan sebagainya. Berarti variasinya lebih banyak lagi. Kalau variasinya lebih banyak lagi ya sesuai dengan datanya. Jadi saya ngajari yang tidak berlebih sesuai dengan datanya saja lah. Kebetulan punya Mbak itu tadi ada kasus itu ya kita jawab. Gitu. Ada yang perlu diperlihatkan lagi tentang neraca Tabaruki tadi? Tak jelaskan lagi. Namanya laporan keuangan, khususnya namanya neraca dan laba rugi. Biar paham bacanya, walaupun beberapa teman belum. Ya. Tak share screen lagi. Ya. Ini yang namanya neraca ya. Sebelah kiri menunjukkan harta kita ya. Harta kita, dan sebelah kanan adalah hutang atau kewajiban kita ditambah dengan modal. Nah, di dalam harta kita ada namanya aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu penyusunannya dari yang liquid. Jadi liquid itu dari yang paling mudah dicairkan. Kas, bank, piutang, persediaan, dan sebagainya. Hutang itu ada. Nah, kalau laba rugi, kalau neraca ini ya, itu adalah per akhir bulan, per akhir tahun. Namanya per, jadi dilihatnya hari tersebut, tanggal tersebut. Tapi kalau laba rugi itu periode, ada jangka waktunya.
Jadi kalau September ya 1 September sampai 30 September. Yang mana laba rugi itu itemnya terdiri dari penjualan, harga pokok, biaya operasional bisa biaya kantor, biaya umum, biaya administrasi, terus ada juga kalau diperlukan membayar pajak sehingga menjadi laba bersih. Tentunya kalau di GL banyak jenis laporan-laporannya ya. Tapi laporan neraca dan laba rugi itu sudah cukup. Bisa menghasilkan 2 laporan ini bagi UMKM itu sudah luar biasa. Begitu. Walaupun Excel-nya Mbak Endri itu sudah memberikan gambaran tentang laba rugi, tapi belum memberikan laporan neraca. Karena saldo kasnya, saldo banknya tidak tercantum di situ. Jadi sekali lagi yang namanya laporan keuangan 2 laporan menjadi 1, neraca dan laba rugi. Tidak bisa neraca berdiri sendiri, laba rugi berdiri sendiri. Enggak. Ya, makasih banyak Pak. Ya, Terus, dilanjutin. Saya ini aja sih kayak apa kan memang karena masih baru banget menggunakan GL ini, jadi kayak ngafalin posisi menu-menunya aja gitu. Kalau mau yang ini, yang diklik yang mana gitu kan, apa namanya, yaitu apa memperlancar itu aja sih yang perlu nanti gitu loh. Ya, dan yang membedakan Mbak, itu adalah mentoring atau pendampingan. Mbak Endri bisa aja menggunakan si apik dari BPI, warung kas, ataupun software-software yang lain. Tetapi kalau ada kesulitan, yang penting ada yang ditanyain bagaimana menyelesaikan kesulitan itu. Nah ini kalau sampai nggak bisa, tinggal WA GL, baik timnya ataupun saya. Kalau begini kasusnya saya harus bagaimana? Kan gampang banget. Ya. Saya kira kalau itu sudah rutin, saya bilang 3 bulan. Jadi maka selanjutnya tinggal sampai setahun tuh tinggal menyelesaikan rutin saja. Kecuali ada variasi usaha atau usaha baru yang sekiranya muncul di situ dan bingung. Kalau ini tadi usahanya sama sampai setahun ke depan usahanya tidak banyak perubahan, hanya omsetnya yang naik misalkan, itu ya nggak ada pengaruhnya. Prosesnya sama. Ya, makasih banyak Oke, Pak. ini ada Bu Sudarmi. Bu Sudarmi atau putranya? Mbak Dea kan aku nggak yakin ono soalnya. Assalamualaikum. Oh, baru muncul Bu Hidayati. Iya, waalaikumsalam Bu. Saya sebetulnya ada dari tadi Pak, cuman karena dari awal itu saya sudah terlambat masuknya, dari yang pembelajaran awal terlambat masuk itu saya belum ngerti benar, jadi saya masih monitor aja gitu. Tadi juga saya masuknya juga terlambat karena habis sholat ketiduran, jadi masuknya jam 8 tadi. Makanya saya tidak banyak bertanya juga, saya hanya monitor aja gitu. Karena otomatis karena pembelajaran yang awal kemarin saya enggak tuntas juga, jadi apa ya, saya hanya monitor gitu aja. Dan lagi juga untuk belajarnya ini saya hanya HP ini aja gitu loh. Jadi
belum mengerti benar kerjanya itu juga belum ini benar. Jadi apalagi pembukuan itu masih baru juga buat saya. Jadi belum optimal. Masalah pembukuan itu saya belum optimal banget. Tapi dari tadi kemarin juga saya monitor aja gitu. Karena juga belum pencatatan secara benar penjualannya gitu. Tapi ilmu dari Pak Her yang diberikan itu alhamdulillah bisa sedikit saya mulai untuk punya komitmen ingin mencatat gitu. Cuman secara memakai aplikasi yang seperti ini, karena keterbatasan saya juga hanya HP aja, terus terlambat untuk masuk dan mengetahui dari awalnya. Jadi belum berjalan apapun saya, Pak. Begitu Pak Her. Mohon maaf. Ibu usahanya apa, Bu? Saya usaha awal itu saya punya konveksi seragam sekolah. Dan yang terakhir itu saya punya capcin, Pak. Rasanya itu mereknya, Bu ya? Hafaza itu ya mereknya, saya pakai konveksi dan saya pakai untuk capcinnya. Pemasarannya sudah sejauh mana, Bu? Konveksinya? Kalau konveksinya itu saya ini Pak, selain saya jual sendiri juga saya pesanan orderan dari sekolah gitu. Ada dibantu berapa karyawan? Ada 3 karyawan. 3 karyawan. Ya, saya kira Ibu monitor tadi itu saya sudah sampaikan ke Mbak Endri tadi, Mbak, saya mohon izin datamu yang tak share. Karena dampak dari datamu yang di-share ini akan berpengaruh kepada teman-teman yang belum melakukan pencatatan. Kalau sampai dari yang kemarin itu minggu lalu itu tidak ada sama sekali yang melakukan entrian data dan hasilnya nggak ada, itu juga menjadi nggak punya gambaran. Oh, nyatanya nggak jadi. Nah, kalau ini kan tadi kelihatan, laboratoriumnya jadi walaupun 2 kali pertemuan dan sebagainya. Masalah penyempurnaannya itu nanti. Nah, begitu juga punya Bu Nur Hidayati. Ibu bisa WA lewat grup ya. Apa aja yang perlu dilakukan untuk memulainya dan data-data yang sudah terkumpul nanti kalau memang sudah 1 bulan atau belum 1 bulan, tapi idealnya 1 bulan lah ya. Atau Ibu melakukan daftar bahan bakunya apa aja. Karena ini kalau sama-sama disiplin Bu ya, walaupun Ibu Nur Hidayati ini 3 orang yang bantuin, prosesnya sama dengan Ultrahome yang 70 orang karyawan. Ultrahome itu punya Mas Asrul. Ya, sama-sama konveksi. Kalau Ibu main seragam, dia main jaket, main macam-macam lah. Omsetnya sudah sangat besar. Makanya karyawannya 70 orang. Ibu nggak kepingin karyawannya 70 orang, dari 3 orang. Berarti kan luar biasa nih anggota FIJ. Ada yang dikerjain sendiri, ada yang sudah memberdayakan pihak lain. Walaupun Ibu 3 orang, Ibu kan bos. Mas Asar 70 orang, sama bos. Yang membedakan omsetnya aja. Kalau boleh tahu, berapa Bu omset bulan terakhir? Masih belum ini juga Pak, yang terakhir ini September atau apa? Udah 20 kali. Ya. Maksudnya 20 juta. Iya, 20-an insya Allah. Ya. Kan? Eman kalau nanti Ibu tidak bisa monitor,
Kemarin saya survei karena punya masa karena gede, saya nggak mau langsungan gitu, tak survei. Kira-kira prosesnya Bu ya, prosesnya apakah sama nggak di tempatnya Ibu ada nggak? Setelah beli kain, beli cancing, beli resleting, dan berbagai macam bahan baku, ya itu nanti Ibu harus punya daftarnya, bahan-bahan bakunya apa aja. Terus sama Ultrahome ini kainnya dipotong-potong. Tapi dia nggak punya karyawan jahit. Dia memberdayakan pihak lain, entah itu tetangganya, entah itu guru karyawan dan sebagainya, sebagai penjahit. Maka potongan-potongan kain tadi diserahkan kepada kepada mereka. Terus mereka jahit, pengrajin-pengrajin jahit itu hasilnya dikembalikan ke Ultrahome. Terus diperiksa quality controlnya, mungkin ada benang-benang yang lewat dan sebagainya itu, terus dikasih bed atau dikasih istilahnya merek atau apa sebagainya, dan itu siap dianukan. Prosesnya hampir sama kan Bu? Cuman itu mungkin Ibu dikerjain sendiri, penjahitnya juga masih ikut Ibu. Kalau Ultrahome dia sudah pinter lagi, jadi dia tidak perlu harus ngopeni para pegawai yang jahit, dia di semacam pegawai lepas gitu, bisa dikerjain di rumah masing-masing. Sama Pak, saya juga dikerjakan di masing-masing karena di rumah ndak ada ini, jadi dibawa pulang gitu. 3 orang itu? Ya. Khusus jahit atau khusus ada yang lain? Jahit Pak. Jahit aja. Kalau ordernya khusus sekolah? Iya. Ya. Betul, kalau nggak ada anak sekolah yang misalkan momen-momen tahun ajaran baru, terus ordernya dapat dari mana? Kita produksi sendiri untuk dijual sendiri. Masih berkaitan dengan seragam? Iya. Oh, kalau di luar seragam ada? Baju profesi itu loh Pak. Berarti kantor-kantor juga? Belum, kalau kantor belum, sementara masih yang masuk masih sekolah aja. Oke Bu, nanti bisa profesi itu anak Pak, baju profesi anak, bukan profesi sekolah, bukan profesi, baju profesi anak. Contohnya kayak Bu? Kayak atau di sebelahnya Ibu ada gini? Oh gitu ya? Ada barangnya, biar kami tahu. Iya, silakan. Pak Her. Ya. Kalau punya saya kan batik dan craft, jadi itu pembukanya disendirikan gitu ya nantinya Pak. Antara batik dan craftnya itu kan saya konveksi sama itu sekarang kan anyaman itu loh. Konveksi tas-tas. Enggak, Pak. Dijadikan satu enggak apa-apa? Bisa jadi satu. Oke. Nanti itu sama dengan divisi-divisi aja. Nanti NIB-nya satu kan? Iya, NIB-nya satu tapi BNP-nya 2. Iya. Kan sendiri-sendiri ya Pak, batik sama craft itu. Iya, nanti di laporan kayak tadi sampai lihat di laporan penjualan tadi ya, di laporan laba rugi, nanti ada penjualan batik, ada penjualan apa tadi Pak satunya? Atau konveksi gitu. Konveksi, jadi tidak perlu dianukan tidak perlu menjadikan dua laporan keuangan sendiri, enggak jadi satu. Oh, iya Pak. Nanti tak ajari bagaimana memecah itu. Yang penting adalah disiplin dan apa yang disarankan, Pak siapan ini dijalankan. Saya kira itu, ya saya harus meyakini, saya pada waktu mengajak teman-teman untuk menjadikan laporan keuangan itu, ya saya harus optimis bahwa ini bisa. Maksudnya optimis, aku Pak Dwi Koto ya enggak lah. Makanya harus ada pembuktian.
kebetulan alhamdulillah saja hari ini ada bukti yang bisa memberikan kontribusi untuk memberikan semangat teman-teman. Oh, ternyata begitu ya. Ya, silakan Bu Nur Hidayati. Iya. Kalau misalkan sekolah yang kayak gini Pak, jadi seperti ini ada jas itu ya, jas anak sekolah itu ya. Ada celana, ada baju, ada apa namanya rompi. Kalau yang perempuan itu yang ini Pak. Yang kayak gini angkatan gitu Pak. Oh. Yang biasanya untuk kartu itu ya Bu? Ya betul. Oh, jenengan Gimana? jenengan produksi sendiri. Ya. Dijualnya di mana? Ini suaranya nggak masuk, kecil. Online apa? Offline aja. Di mana Bu jualannya? Di Sokon Mbak. Ada toko di Sukun. Ya. Oh iya iya. Kurang dekat Bu. Hanya kecil Bu. Oh gitu nih. Yang kurang dekat nggak dengar. Di rumahnya saya jualan pasar Sukun. Ya. Direnovasi. Dan saya belum saya renovasi gitu. Setelah itu kan harus ulang pasar Sukun itu. Belum saya tempati di pasar Sukun ada 2 bidang. Saya main. Belum nyoba jual online sama sekali. Dicoba Bu. Nah ya itu Dengan gitu. Online-nya yang masih belum bisa saya masih offline. Iya iya. Ini ngaruh banget ya Bu ya. Gimana? Pas pandemi ngaruh banget omsetnya. Sangat. Ya nggak ada kartinian, nggak ada karnaval. Iya. Ini naik Ibu, soalnya anak sekolah masuk itu ke mainan itu ada mainan receh-receh yang punya saya itu ada pengaruh. Karena kan anak sekolah sudah mulai saku. Nah saya cari uang sakunya anak itu kan 1.000 dari itu tak seseri. Bu En apa? Mainan anak. Oh, itu produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Ya ada sama tapi sebagian saya produksi sendiri. Ya Bun, tambah meningkat nanti omsetnya. Ya. Ya. Ya Mbak. Ini suaranya kalau on kebret. Oh ya Bu Nur Hidayati. Jadi itu tadi kalau mengikuti dari awal paling tidak melihat proses tadi khususnya punyanya Mbak Endri yang seperti di gambar itu ada mainan-mainan yang berwarna-warni itu. Nah sekarang tolong dipersiapkan kalau memang berharap punya impian, harus punya kedisiplinan, punya komitmen transaksi yang bergerak, itu dicatat Bu. Nota-nota pembeliannya ataupun penjualannya, seandainya nggak ada notanya, dicatat di kertas sendiri, nanti baru bisa dibukukan di GL. Supaya ada bimbingan untuk perhitungan-perhitungan berikutnya. Karena itu sifatnya semacam, sebenarnya kalau di dalam proses produksinya itu
tidak sederhana ya, karena kain itu kan satu, potong-potong jadi banyak. Iya. Tidak ada bagian-bagian lengan, bagian sebagainya. Jadi satu menjadi banyak. Padahal itu harus melekat harga-harga yang di dalamnya sana. Mungkin ibu punya hitungan, oh satu lengan, walaupun nanti jadi satu baju itu berapa. Setelah jadi kumpulan-kumpulan bagian-bagian dari sebuah baju, maka dilakukan penjahitan dan ditambahi aksesoris-aksesoris yang lain, apakah itu kancing dan resleting dan sebagainya. Akhirnya menjadi satu, tapi ibu tadi sampaikan atau perlihatkan tadi sebuah seragam. Nah itu HPP-nya berapa? Kalau di akuntansi itu yang paling sulit adalah menentukan HPP-nya. Kalau sekedar penjualan tuh yang ngikuti harga pasar, ngikut aja bisa. Tapi kira-kira saya untung apa enggak? Nah, untung enggaknya itu harus dilihat dari harga produksinya, harga pokok penjualannya berapa. Jadi seandainya aku kok nggak ngerti Pak, apa itu? Aku nggak mudeng, aku ngertinya kerja berkaitan dengan ini, makanya dilakukan proses mentoring, proses pendampingan supaya ibu punya laporan keuangan. Tapi sekali lagi, kalau ibu tidak melakukan pun, jadi ibu tidak melakukan pencatatan, nanti pada waktu ibu dikasih fasilitas seperti Mbak Wido, seperti Mbak Endri itu untuk perusahaannya ibu sendiri melalui program GL, kalau ibu tidak menjalankannya juga sama saja. Fasilitas itu tidak ada manfaatnya, tidak. Kalau ibu misalkan aku nggak ngerti, ya anaknya kayak yang mengoperasikan atau mungkin siapa yang bisa lebih mengenal dengan teknologi tersebut, itu tinggal menyampaikan aja, ini udah tahu gini-gini, entry ini caranya ini, saya nggak ngerti, takut di grup WA. Oke, Bu Nuridayati. Itu bisa dengan satu HP yang saya miliki ini bisa gitu Pak ya? Pada dasarnya bisa Bu. Tapi kalau pembelajaran sekarang nggak bisa praktek. Pakai handphone terus sama Zoom ini terus mau praktek kan nggak bisa, ya nunggu nanti terus pas waktu praktek lupa. Itu yang kemarin terjadi juga seperti itu karena memang yang ada hanya HP-nya gitu aja. Ada komputer tuh saya juga enggak ini juga karena kalau mengoperasikan komputer tuh saya juga enggak ini banget gitu loh. Jadi fasilitas yang saya miliki ya HP ini gitu. Jadi begitu diterangkan buka ini, nah itu yang udah enggak fokusnya di situ. Jadi dari awal yang diterangkan Pak Her itu ya sudah, saya hanya monitor aja gitu. Ya. Ya itu kelemahannya di sana. Padahal saya menyampaikan sekali lagi, perbedaannya adalah mentoring ini adalah praktek, bukan Zoominar. Ya. Memang kita pakai fasilitas Zoom, tapi dalam artian mengajak untuk bergerak praktek, bukan mikir. Enggak, dari dokumen yang ada itu cara memasukkannya di mana, masukkan lewat sini, terus nanti kita anukan. Tadi kan Mbak Endri kan juga tak suruh masukkan dan masukkan, walaupun dia tidak menggunakan share screen, tapi menggunakan laptopnya sama dia difoto gitu supaya kita bisa melihat begitu kan. Sama, intinya kan kita bisa sama-sama tahu yang mengoperasikan bukan saya tetapi para teman-teman UMKM sendiri. Iya Pak. Ya, iya Pak. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Sama Pak Her, saya juga terima kasih Pak Her. Pak Dea tadi mau menyampaikan di chat. Pak tinggal sebentar ambil surat di RW. Atau yang lain sebelum, kalau nggak ada ya kita akhiri. Hanya Pak Her. Iya. Yang di bentuknya apa tadi ya? Yang sudah jadi punyanya
Saya kurang tahu itu punyanya siapa yang di share screen tadi ada tulisannya ayat apa? Yang di share screen Pak Her tadi. Ayat ada tulisan ayat apa gitu. Itu maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Oh, ayat silang. Ayat silang, ya. Itu maksudnya. Ya, tak pikir ayat suci. Ayat silang. Di laporan neraca itu ada ayat silang ya. Ya. Fungsinya kalau Mbak Dea punya dua akun di situ, yang pertama adalah akun kas dan akun bank ya. Terus Mbak Dea ambil uang dari bank. Bagaimana membukukannya? Itu tidak bisa langsung, ya bukan bisa, tidak bisa, tetapi tergantung dari konsistensi. Saya termasuk penganut yang pakai ayat silang. Maksudnya pakai ayat silang itu ayat perantara. Maka kas masuk pada apa namanya ayat silang, harus banknya keluar pada ayat silang. Tak contohkan aja ya, tak tunjukkan ya. Iya. Jadi kira-kira transaksinya apa, Mbak? Narik dari bank atau setor ke bank? Narik. Narik, oke. Berarti saya bukukan dulu dari kas masuk ya. Iya. Kas masuk, misalkan ini supaya nggak ganggu ini, saya langsung tak ganti bulan Oktober aja. Saya punyanya Mbak. Nanti soalnya. Ya. Masuk. Narik uang berapa? 1 juta. 1 juta. Terus di sininya ini ada tadi ayat silang tadi Pak. Karena ini kas dari bank, maksudnya itu ya kita pakai yang kas bank. Kalau misalkan kita transfer antar bank ya pakai bank-bank ya. Soalnya kas bank. Oh, gitu. Misalkan tadi 1 juta. Ya, kita simpan. Ya, kita lihat di buku besarnya. Buku besarnya ada uang masuk 1 juta, betul? Debit ini masuk. Ya. Sementara di ayat silang ada keluar. Ya. Itu pembukuan pertama, Mas Ian. Harus 2, tidak boleh. Kalau bank kas bank itu tidak boleh beda waktu ya. Terus besok di entry nggak boleh. Hari itu juga harus langsung membukukan 2. Yang satunya adalah bank keluar. Add ya. Di sini akun bank. Terus ya. Ini juga ayat silang. Asbabnya sebanyak 1 juta. Kita lihat lagi buku besarnya. Yang pertama adalah buku besar kasnya tadi ya. Kasnya masuk kan, terima uang 1 juta. Ayat silangnya 0, caranya ini sebagai perantara, jadi ada debit dan ada kredit ayat silangnya. Terus satu lagi yaitu bank BCA. Nah, banknya keluar, makanya minus. Berarti dalam waktu yang bersamaan itu langsung mengerjakan 2 poin ini ya Pak? Betul. Itu kalau
menggunakan air silang. Hanya sebagai pengetahuan, ya, saya sebagai pengetahuan, apakah tidak boleh langsung kas pada bank? Boleh, tapi harus konsisten. Yang dicatat adalah yang kreditnya. Kalau misalkan itu bank, keluarnya lewat bank, jadi kita narik itu berarti yang keluar bank, berarti kita membukukannya dari transaksi bank. Kasnya nggak usah di-entry, itu kalau bingung nanti. Mendingan seperti ini tadi. Sekarang kalau seperti tadi, sekarang membukukan lewat bank, terus membukukan lewat kas, enggak boleh, harus dari kreditnya. Harus ada konsistensinya. Kalau ini satu kali transaksi, maka mencatat dua pembukuan. Kas masuk dan bank keluar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita setor ke bank, maka bank masuk, kasnya yang keluar. Begitu. Oh iya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Itu rasanya pernah ditanyain Pak Setio lewat WA ke aku. Siap, nggih. Ada yang lain, khusus untuk Mbak Dea ini ya, jadi Mbak Dea ini sebenarnya sudah pakai GL duluan, cuman mungkin karena aktivitasnya sangat padat, jadi belum keseluruhan bisa terbukukan di GL. Masih banyak. Oke, ada yang lain sebelum kita akhiri? Mbak Trino ini ada anunya tapi orangnya nggak ada. Aku ditanyain dia. Karena dia sudah ada apa namanya link untuk Green Star, tetapi masih kosong. Oke, nggak ada. Saya kira sudah cukup ya. Kita bisa akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Her. Waktunya ya. Karena ini menyangkut kebersamaan bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada siapa namanya tadi, Ria Trampil ya. Ria Trampil karena datanya tak pakai untuk presentasi. Mudah-mudahan itu juga menyemangati yang lain, ya, bahwa teman-teman UMKM pun bisa membangun laporan keuangan. Kalaupun sekarang belum bisa, maka perlu dilakukan pendampingan, perlu dilakukan mentoring supaya usahanya bisa termonitor, usahanya bisa dievaluasi sehingga tumbuh bersama. Ya dalam bentuk kalau di dalam komunitas ya jadi smart community. Jadi cerdas tidak hanya keluar tetapi cerdas di dalam. Ya, walaupun teman-teman mungkin termasuk Mas Asrul itu omsetnya sudah sebesar itu, tetapi ternyata dia nggak punya laporan keuangan. Terus bagaimana ya feelingku ya Susi pasti untung, nggak mungkin nggak untung. Iya, memang karena dia punya asumsi ya. Tapi untuk kepastian bahwa untungnya berapa terus termonitor dalam bentuk laporan keuangan tidak punya. Maka saya melakukan pendampingan yang tidak akan beda dengan nanti kalau Bu Nur Hidayati juga, karena sama-sama konveksi ya, itu bisa dalam satu grup yang sama. Teman-teman yang makanan juga sama. Maksudnya itu nanti akan menjadi bola bergulir. Mereka yang sama itu akan, saya berharap tentunya saling mengajari, yang duluan ya ngajari yang masih baru dan yang sejenis. Jadi kalau Mbak Endri nanti kalau sudah misalkan ditanyain Mbak Nunu ya karena kurang lebihnya sama ya kira-kira disampaikan di grup itu, maksudnya di grup itu kayak di punya Bu Yuli merek di Kondak itu kan tidak semuanya Bu Yuli yang menjawab chatnya, tetapi teman-teman yang lain yang sudah misalkan ke NIB, kenapa kok NIB-nya saya nggak bisa, lampirannya nggak keluar ya, karena di dalam menu pengembangannya di situ tidak di-enter ulang, jadi ya nggak keluar.
Oke, demikian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini kasih Pak Her. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Her, selamat malam.